Bahkan DPA pun disembunyikan itu. DPA itu seperti yang buku sakti yang punya nilai jual yang sangat tinggi. Saya tidak pernah tahu itu DPA kemarin. Dan sepertinya kalau di sini ya APBD itu seperti rahasia negara gitu. Betul. Padahal bukan rahasia negara, itu dokumen publik yang publik itu harus tahu karena itu kan uangnya berasal dari masyarakat. Yang saya lihat yang bagus itu di Sumedang ya, saya buka website Sumedang itu APBD tahun 2024 misalkan itu ada rinciannya walaupun tidak detail 100%, tapi disari dan tapi lebih ke agak detail ya dibanding kalau di Cimahi sendiri kan di websitenya ada, cuma kan hanya ringkasan begitu gitu, tidak misalnya biaya beli komputer berapa, nggak ada, hanya untuk urusan biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya operasional, biaya tidak terduga kayak seperti itu. Tapi kalau di Sumedang itu terbuka teh. Jadi misalkan pembelian komputer sekian ratus juta atau sekian miliar tuh ada di website Sumedang. Itu kan saya pikir kabupaten ya Sumedang bisa lebih transparan seperti itu. Di Cimahi mah yang katanya kota cyber dulu, tapi tidak sedetail seperti di Sumedang. Apakah itu kurang transparan atau gimana ya, nggak tahu. Itu juga atau memang keterbatasan dari menguploadnya sehingga tidak rinci gitu. Walaupun memang di Sumedang juga tidak detail sampai ke misalkan jumlahnya sekian, misalnya beli komputer berapa, tapi itu ada misalkan global ya, biaya operasional A, B, C, D, E ada gitu. Misalkan berapa jumlah uangnya berapa dan sebagainya. Di Cimahi saya tidak lihat gitu, transparansi yang seperti dilakukan oleh Pemkab Sumedang. Barusan tadi malam juga saya lihat masih berjalan. Ini waktu itu tahun 2012 saya pernah kan berdinas di Sumedang ya, waktu itu di salah satu koran di Sumedang. Itu malahan di tempat-tempat publik itu seperti di terminal, di pasar, APBD itu dipampang. Jadi ya bagus gitu transparansi. Dan sampai sekarang juga karena sekarang sudah era digital, itu di akun website Pemkab Sumedang itu ada gitu rincian untuk beli komputer, beli kendaraan dinas segala macam, membangun sekian ruang kelas baru, anggarannya ada tercantum itu sampai sebegitunya kalau di Sumedang. Kalau di Cimahi saya lihat enggak, hanya intisarinya aja, biaya belanja langsung dan sebagainya itu saya pikir hanya ringkasan doang gitu ya. Padahal kan APBD itu bukan rahasia negara. Nah, kalau rahasia negara tentang keamanan negara atau apa ya yang bisa menimbulkan ancaman bagi orang luar, negara luar gitu kan. Kalau APBD mah kan perda, namanya juga perda daerah, ya harusnya ya di walaupun tidak sedetail mungkin ya dipublikasikan lah kepada ya pihak-pihak tertentu lah. Nah ini nggak tahu persoalannya kenapa, apakah kurang transparan atau memang ada kendala lain, saya tidak tahu. Jadi kadang-kadang kalau sudah larinya ke anggaran itu seperti yang uang pribadi, bukan uang negara. Kemarin alhamdulillah ya ada terobosan yang saya lakukan untuk PAUD itu manasik haji itu diupayakan dikeluarkan dari APBD melalui dana hibah APBN. Itu lolos. Kemudian menaikkan untuk AP dalam ya, kayak buku tulis gitu, pensil gambar. Harusnya per peserta didik satu. Karena kalau sekolah kan tinggal terima. Jadi jangan menjadi beban sekolah. Jadi per peserta didik itu hanya satunya itu hanya buku gambar, ketika kekurangan itu sekolah yang harus membeli. Termasuk pensil gambar dan lain sebagainya itu tidak difakful sebanyak peserta didik. Padahal kalaupun sebanyak peserta didik kan bukan pribadi kita yang mengeluarkan. Itu uang negara, kenapa tidak itu dipenuhi semua peserta didik? Karena pemerintah tidak menutup, pusat itu tidak menutup kemungkinan apapun yang kita butuhkan itu mereka akomodir. Dan diperhatikan apalagi untuk kebutuhan PAUD. Ya, terus boy.
barusan juga ada pesan masuknya ke saya, tadi saya baca terkait dengan penahanan ijazah SMA atau SMK atau ini ya, karena dengan alasan belum melunasi DSP, atau ada yang mau ujian, terutama swasta ini ya, mau ujian itu misalnya dia nunggak 3 bulan, otomatis si anaknya itu dikasih tahu kamu nggak bisa ikut ujian kalau belum melunasi SPP-nya. Nah otomatis kan ngeganggu sih kepada alam Fisiologi anak. Akhirnya kan dia ngadu ke orang tuanya, apa, belum bayar iuran, nanti kalau nggak iuran nggak akan ikut ujian. Ujiannya gimana ya. Menurut pandangan penilaian kamu Bu atau Bu ini seperti apa sih? Kalau yang saya tahu ya, yang kalau negeri itu sudah dibebaskan. Gubernur Ridwan Kamil pada saat itu sudah mengatakan bahwa tidak ada penahanan ijazah bagi siswa-siswi yang menunggak baik itu iuran atau DSP. Nah, lain halnya mungkin dengan swasta karena memang membiayai sendiri, tapi kan swasta pun ada bantuan bos juga. Nah ini bagaimana sih menurut, memang karena bahwa ini juga ada di tataran apa namanya, tataran dinas pendidikan ya. Membawa lebih di SKB kan kalau nggak salah ya. Dan pernah juga di SMA kita. Oh pernah di SMA. Pernah di SMA. Kan di Madrasah Aliyah Negeri juga ijazah anak saya ditahan. Oh tuh, lagi ada orangnya langsung ya, ijazah anaknya juga masih ditahan karena terkait pembayaran ya. Iya, punya tunggakan. Ya bagaimana nih? Ini pemerintah kan selalu menggaungkan ya, wajib belajar 12 tahun, Betul. gratis biaya pendidikan. Karena pendidikan dan kesehatan ini menjadi 2 hal penting yang selalu digaungkan. Paling tidak itu APBD, APBN juga paling besar itu di 2 sektor itu. Gitu. Bagaimana sih menurut Bu Ain? Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu pembebasan biaya, keseluruhan biaya, dan tidak ada kaitannya DSP iuran sekolah anak dengan pembelajaran mereka. Nah, di sini kita ada komite sekolah, di sini kita juga ada dewan komite ya. Ya. Nah, mereka lah yang harus bertanggung jawab, mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Peroleh dana bos ya. Kalau saya punten ya, enggak, saya ini siger tengah lah, cek bahasa Belanda nama. Tidak harus tunduk pada sekolah, tidak tunduk kepada ini ya, pertengahan. Ya, juga kontribusi saya terhadap sekolah juga cukup lumayan lah dengan mengadakan kemarin bersama-sama Kang Bubun forward pelatihan jurnalistik ya, dasar jurnalistik, pengenalan jurnalistik, kemudian dengan BPBD saya juga mengadakan pelatihan-pelatihan, terus ekspos media buat sekolah saya. Nah, itu bagian dari bentuk kepedulian komite terhadap sekolah dan orang tua, tentunya dengan siswanya, bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman dan nyaman. Apalagi SMP 14 ini itu kan bangunannya memakai bangunan SD pada Sukamandi 4. Berarti kan dia tuh SMP Negeri 14, SMP kontraktor kan. Nah itu luasnya tidak nyampe 1000. Dari pernah parah lahnya. Kami komite ini ujung tombak juga nombok juga gitu. Enggak, kayak yang ditahan-tahan ijazah itu kan biasanya kan orang yang tidak mampu, maka tidak bisa bayar. Nah, itu kan bisa sebetulnya bisa minta bantuan misalkan ke Basnas kan. Betul. Basnas. Nah, saya baru mau ngomong masalah Basnas. Karena kan kategori miskin itu kalau tidak salah masuk 8 asnaf. Nah, jadi yang berhak untuk mendapatkan. Saya pernah nulis di Facebook, bubarkan Basnas Gadan. Benar sok saya lihat di Facebook. Ya, hanya dipakai untuk kepentingan politis. Karena pada waktu tarling
itu dipakai alat nyumbang uangnya untuk seseorang, dan guys namanya terjadi sebesar 10 juta untuk 2 masjid loh. Nah sementara, saya kan mengalami sendiri nih, ketika sama anak saya pun waktu itu telat 3 bulan, gue bayar sebulan. Ada telat mau. Kalau bayar iuran, kedua terboga orang ke, ya. Nah nanya saya ada orang tua siswa, Bu, nanti nyunggun bantusan ke Basnas atau tapi tidak ditanggapi. Nah berarti orangnya seluar. Amun orang kan ngomong, nah berarti wah mewakili pribadi cuma. Nah kalau dulu misal ya, anak Pak Juanda berapa sih tunggakannya 8 juta misal, dibayar semuanya loh. Nah sekarang cuma 500.000, itu pun meningkat. Ya, Nah saya pernah mengajukan ini kan dadakan lah ya, anak saya mau mengikuti apa namanya sebenarnya, ujian akhir. Ujian akhir mau denger nanti yang dia tuh nama tanah lain yang kuliah tuh nggak KKN. semester was. KKN. bukan yang mau lulus nol nanti. Sidang. Lah Sidang. Sedang sidang. skripsi. Kurang dana 1,8 juta. Karena saya waktu sakit, saya mencoba mengajukan ke Basnas dan dijanjikan akan dibantu 500.000. Anak saya dipelak loh dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang akan diberikan 500.000. Sampai hari ini saya tidak menerima. Anak saya ini ini kan udah jadi seperti itu tambah. banyak kan gitu. Ketika misalkan masyarakat miskin butuh bantuan ya. Contoh kasus ketika saya mengangkat tentang fenomena ada rumah warga di Cipageran yang nyaris ambruk. Nah dari pemerintah katanya gini, orang Kesra bilang begini, kan itu tidak bisa dibantu oleh APBD. Diarahkan ke Basnas kan? Tanahnya bukan milik pribadi. Oh iya. Nah saya pikir, nah disinilah butuhnya kreativitas daripada birokrasi ini. Jangan seolah-olah uang itu adalah hanya di APBD. Saya kasih saran, coba tuh ke Basnas, kan itu kategorinya miskin, Betul. berhak untuk dapat Iya. bantuan. Akhirnya apa? Jadi usulan saya itu diterima oleh mereka dan dilaksanakan. Akhirnya yang punya panggung siapa coba? Wali kota di situ menyerahkan bantuan untuk warga, pada uangnya dari Basnas. Betul Pak Bun, saya juga Kreativitas seperti itu harus perlu dibangun oleh birokrasi. Jangan hanya masyarakat ya perlu kreatif, dari birokrasinya tidak kreatif. Ya. Jadi jangan hanya berpikir bahwa duit pemerintah itu hanya APBD. Apalagi penguasa misalkan bisa Noel itu banyak jaringan pengusaha ya. kasih bantuannya tuh gitu kan, APBD-nya wayahna bantuannya bisa begitu. Ya. Kalau penguasa banyak tinggal pakai telunjuk gitu kan. Nah, Di sini juga ada banyak di belakang kameranya, ada sekitar 50 orang yang menyaksikan kita ya ngobrol dari dunia nyata dan dunia gaib. Pada musliman gitu ya. Tadi sudah sampai mana tadi tentang ini ya? Tentang Penanganan ijazah ya. Penanganan ijazah betul, dan itu marak setiap tahun, itu sudah menjadi budaya. Ya. ya. Tapi kalau sudah menjadi budaya sepertinya tidak tepat ya. Kayak budaya mah kan halus-halus kebiasaan masyarakat yang bagus mungkin ya sudah kebiasaannya menurutnya terjadi setiap tahun gitu. Ya. Nah itulah peran tadi Kang Pipi, kreativitas dari para guru dan komite ya untuk menangani hal semacam ini. Jadi tidak hanya mengandalkan iuran orang tua, tapi kan boleh kan kalau komite mencari dana di luar itu, di luar atau di sekitar sekolahnya kan boleh kan. Gitu. Nah kebetulan saya kemarin tanggal 24, 25, 26 November menjadi delegasi Kota Cimahi untuk mengikuti workshop transformasi komite sekolah. Jadi saya gini-gini juga wakil Cimahi loh. Wakil Cimahi. Keren. Ya. Di Bakalan. Jadi ya ada akomodasi, bukan dari Dinas Cimahi, Jawa Barat. Harusnya Jawa ada Barat dari mengundang Cimahi juga. bukan Jawa Barat. Jadi Jawa Barat menginstruksikan
siapa yang akan menjadi mewakili Kota Cimahi di komite SMP, dan alhamdulillah saya terpilih dari 16 SMP negeri di Cimahi. SMP 14 saya yang terpilihnya gitu. Satu kota Cimahi berapa orang? Sesuai dengan tingkatan sekolah, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, udah empat. Ya. Jadi satu kota Cimahi berarti mewakili 4 orang. Nah itu kan KW 26 kabupaten kota. Nah saat itu saya cukup bangga ya menjadi delegasi kota Cimahi. Ya mungkin orang juga harus 14. Yang cara itu non. Ya materi-materi yang disampaikan banyak. Ada beberapa materi yang nanti sebenarnya harus tersampaikan kembali. Karena dalam RTL, rencana tindak lanjut, ini harus segera sampai kepada komite-komite yang lain. Nah, saya harus mensosialisasikan. Betul. Nah, saya sudah mencoba menghubungi dinas pendidikan, cuman katanya bapaknya lagi sibuk. Dilaporkan aja secara tertulis dulu. Nah, sementara kabupaten kota lain sudah mengadakan loh. Sudah. Tindak lanjut itu kan sama, model kepala dinasnya di mana-mana gitu. Iya harusnya. Tapi kan yang lain tidak sibuk. Berarti gawena tuh. Nah kan ada yang sibuk, bidang-bidang yang bidangi itu tuh tidak semua harus sama kepala dinas. Ya. Ada kabit-kabitnya. Ya, ada delegasi. Ada delegasi. Nah saya malah disuruh untuk melaporkan secara tertulis. Orang lain sudah mengadakan sosialisasi. Nah sudah aksi. Nah yang mewakili kembali itu salah satu narasumbernya. Itu. Nah, itu bagaimana peran Dewan Sekolah, Dewan Pendidikan yang punten dan terkutip ketika dipilih kembali. Sampai saat ini saya sebagai ketua komite, keberadaan Dewan Pendidikan itu nggak ada perannya mana. Padahal mereka pakai APBD. Sementara komite ini swadaya, nggak ada yang ngegaji, tidak mendapatkan penghasilan apapun. Nah ini dalam rangka memperjuangkan itu. Jadi memang banyak, betul tadi yang dikatakan Bu Ani, sekolah ini lebih condong ke komite itu ke sekolah sana. Bukan seperti itu, karena memang dibikin taming, cari duit buat perlu sekolah perlu ini. Ke siapa? Ke komite, karena sekolah nggak boleh. Kan ada bagaimana apa sih itu pungutan, apa itu sumbangan, apa itu pungli, atau apa macam-macam lah, infak lah dan sebagainya. Nah itu kan yang namanya sumbangan itu tadi tidak disebut besaran jumlahnya, sifatnya sukarela dan tidak memaksa. Ayam mere, syukur alhamdulillah tentunya. Jangan dipaksa. Istilahnya harus dirubah, jangan DSP sekalian gitu. Ya, kalau untuk tingkat SMP, udah aja SMA negeri sekarang sudah nggak ada sebenarnya DSP. Tapi ada sumbangan pendidikan naon lagi yang dikelola. Dana alokasi sekolah. Hah? Ada selain bos kan ada das. Dana alokasi sekolah. Iya. Ayah. Ya Bu, ada ya Bu ya? Iya. Selain bos tuh ada dana alokasi sekolah. Negeri swasta ketika itu disamakan untuk renovasi dan lain sebagainya itu diajukan. Negara itu yang membangun. Kalau saya mah yang saya tahu melalui APBD. Kan APBD dan DAK, dana alokasi khusus. Tidak dijelaskan dana alokasi sekolah. Nggak ada kalau saya pernah dengar mah. Ada dana alokasi sekolah. Dana alokasi sekolah. Iya. Karena kayak bos mungkin biaya. Selain bos. Nggak ada juga dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ada. DAK atau apa gitu. Itu dari apa? Provinsi atau dari APBN? Dari provinsi atau dari hibah APBN. Ya, atau ada juga yang bentuknya hibah gitu kan gitu. Begitu. Nah, balik lagi ke tadi tentang pembangunan di Kota Cimahi, mudah-mudahan Pak Wali Kota terpilih atau wakilnya dengar ya, atau bisa menyaksikan video ini. Katanya sih lagi menyimak Cimahi benar. Pembangunan di bidang sosial itu. Cimahi ini mau dua kemana gitu kan harus jelas. Jangan sampai kan nggak
Ya, Ya. apalagi dengan jargonnya makin Gitu-gitu happy aja. harus makin happy. Iya, Betul ya. betul. Mudah-mudahan nanti makin happy ya. Kalau makin happy berarti sekarang sudah happy ya. Betul, sudah happy. Mudah-mudahan makin. Ya kan ketika sudah menjadi wali kota bukan wali kota para pendukungnya, tapi menjadi wali kota Kota Betul. Cimahi. Wali Buat Kota yang Cimahi, milih ya. ataupun yang tidak milih Betul. sudah milik bersama ya. Iya. Bukan hanya wali kotanya pasangan 02 saja. Betul. Karena kalau sudah jadi wali Kasihan. kota mah digajinya ke rakyat Cimahi. Dan kasihan kalau hanya jadi wali kota Karena ya 02. rakyat Cimahi lain pendukung unggul kan begitu kan. Rek yang beli wali kota atau enggak sama Anu asal nang ajebian oke harus dirangkul. harus yang jadi lawan justru harus dirangkul jangan sampai ada apa namanya. Karena kalau di Ada, Indonesia guys. ini tidak Ada benang merah. Ya, di Indonesia ini tidak ada oposisi murni karena multi partai. Itu tidak ada kawan abadi, lawan abadi yang ada kepentingan. Beda lagi dengan rajanya demokrasi Amerika, kan cuma dua partai. Dua partai itu Kalau nggak ada Republik ya posisi Demokrat, juga kan. nggak bisa pasang dua kaki, nggak bisa. Nah kalau misalnya di Indonesia ini kan kelinci percobaannya Amerika. Ya, makanya kita alhamdulillah ya saya sendiri pada saat pilkada Kang Pipi tidak ada di kudus manapun. Iya, Coba. tapi ada di mana? Mana boleh kita. Semua diberitakan. Betul. Cut dulu. Betul tidak Kang Pipi? Betul, betul. Iya. Ya misalnya dari sudut wartawannya kan kita mah hanya Hanya menyampaikan memberikan kembali apa yang disampaikan oleh narasumber. dan berdasar fakta-fakta Berdasar fakta-fakta yang ada. apa yang kita sampaikan juga Iya. kan berdasarkan obrolan-obrolan dari yang lain juga Betul. kan. Dan Ketika kita juga misalkan nggak bisa tadi- kelas action. Kita mah hanya menyampaikan apa yang Betul. jadi temuan kita di lapangan gitu kan. Iya. Seperti tadi ketika setiap tahun banyak ormas RSM diundang untuk musrenbang. Ketika jadi APBD mana kebagian teuing gitu ya kan gitu. Iya. Jangan sampai begitu kan. Betul. Kan harusnya mereka juga jadi perhatian karena Ya, jadi secara katanya tidak langsung kan legitimasi kan. pertanyaan tadi kata dari Kang Awan tadi fungsi pengawasannya di mana misalnya. Oh, fungsi Walaupun pengawasan. memang sebenarnya ini APBD ya. pengawasan ya APBD. pengawasan APBD ini betul itu ranahnya DPRD. Betul. Ada fungsi pengawasan. Tapi kan ada pengawasan yang lain yang melibatkan selain DPRD kan Ya, ada bisa apa namanya organisasi NGO, Organisasi, ormas betul. LSM bisa melakukan itu. ya Betulnya kan. Nah, yang jadi pertanyaan di Cimahi ada nggak yang melakukan pengawasan untuk implementasi dari APBD? ya Karena kan kalau dewan mah hanya secara formal ya. betul. Nanti Tapi kembali yang lagi di luar itu kan bisa melakukan. Karena kan bagi kepada bagian dari SDM-nya kurang, social control, SDM-nya kita cover dengan orang-orangnya. Hmm. Nah, kenapa tidak mengajak kerjasama lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsen di masing-masing bidang tersebut? Betul. Ya harus ada sih. Jadi kalau ya supaya saling bisa mengingatkan lah. Nah yang kalau sudah on the track mau apa lagi itu tinggal dipecut. Tuh, nah, Tarasonan bujurna supaya lebih kebal lebih cepat. apalagi Cimahi nya majunya. wilayahnya kecil Kang Pendi. Jangan jarum murah ke KDG gitu kan. Betul. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan obrolan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dimanapun Iya. ya, yang dengar hari ini. Gitu. Dan yang mau ada kegiatan seperti ini boleh daftar Boleh, melalui boleh, Kang iya. Awan ya. Melalui Kang Awan, Kang iya. Awan Nanti ya. dia- Kalau nanti mah Bu Ain, Nanti bisa Cai, kayaknya Cai nanti mah produk UMKM bisa aja kerja di depan. Jadi ada narasumber. Nah, ada boleh beriklan jadi tukerah ya, Boleh, ya. boleh. Karena kan untuk biaya operasional ya. Ya betul. Nah ini